Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang bagaimana menerapkan model pembelajaran bertahap pada LMS Moodle. Yang dimaksud dengan model pembelajaran bertahap adalah model di mana mahasiswa tidak akan bisa membuka sebuah activity sebelum dia menyelesaikan activity sebelumnya. Sebagai contoh di sini, mahasiswa tidak akan bisa membuka materi pertemuan 1 sebelum mahasiswa menyelesaikan tes diagnostik. Lalu mahasiswa tidak akan bisa membuka link Pranata Luar sebelum mahasiswa mengunduh materi yang ada pada pertemuan 1. Begitu seterusnya, mahasiswa tidak akan bisa melihat video sebelum mahasiswa melihat link tautan eksternal. Lalu mahasiswa juga tidak akan bisa masuk forum diskusi sebelum mahasiswa melihat video atau membuka link video. Lalu selanjutnya, mahasiswa tidak akan bisa membuka assignment atau tugas yang diberikan oleh dosen sebelum mahasiswa menyelesaikan diskusi. Lalu mahasiswa juga tidak akan bisa mengerjakan kuis daya serap sebelum mahasiswa mengerjakan tugas atau latihan 1. Untuk menerapkan model pembelajaran seperti ini, kita membutuhkan 2 buah pengaturan. Yang pertama adalah pembatasan akses, yang kedua adalah activity completion. Untuk pembatasan akses digunakan untuk menyaring siapa saja yang bisa mengakses activity ini, tentunya dengan syarat tertentu. Lalu yang kedua adalah activity completion. Ini adalah syarat bagaimana mahasiswa bisa menyelesaikan activity ini. Untuk selanjutnya kita akan mencoba bersama-sama menerapkan model yang sudah dibuat di pertemuan 1 dan akan kita terapkan di pertemuan 2. Jika diperhatikan, di pertemuan 2 ini masih belum ada pembatasan, artinya mahasiswa bisa dengan bebas membuka activity yang mana saja. Untuk mulai membuat, kita pertama-tama harus masuk ke mode edit. Lalu kita buat pengaturan bagaimana tes diagnostik 2 ini atau mahasiswa sudah dianggap sudah mengerjakan tes diagnostik 2 ini. Masuk ke ubah pengaturan. Lalu karena ini kaitannya dengan bagaimana mahasiswa menyelesaikan, maka kita masuk ke activity completion. Pada bagian completion tracking, pilih option yang paling bawah, show activity as complete when conditions are met. Di sini karena ini sifatnya adalah kuis, maka mahasiswa dianggap sudah selesai ketika mahasiswa sudah menerima grade. Centang pada bagian yang kedua. Lalu pilih simpan dan kembali ke kursus. Maka tanda checklist akan berubah seperti ini. Lalu untuk materi, ini hanya bisa diunduh atau didownload oleh mahasiswa yang telah mengerjakan tes diagnostik. Kita berikan pembatasan dengan cara masuk lagi
lagi ke menu ubah pengaturan, lalu kita jika belum ada materinya silahkan diunggah materinya. Lalu pada bagian display folder kontennya dibuat on a separate page. Lalu kita batasi siapa yang bisa mengunduh materi ini. Di sini kita masuk ke pembatasan akses. Untuk pembatasan akses di sini adalah hanya mahasiswa yang sudah menyelesaikan tes diagnostik 2 yang bisa mengunduh materi ini. Kita tambahkan pembatasan, lalu pilih activity completion. Lalu pada bagian activity completion-nya kita tentukan mahasiswa yang sudah menyelesaikan tes diagnostik 2 lah yang bisa membuka atau mengunduh materi ini. Jika ada syarat yang lain maka silahkan tambahkan pembatasan lagi. Jika cukup 1, sini cukup 1 saja. Nah, dengan pembatasan ini berarti hanya mahasiswa yang sudah mengerjakan tes diagnostik 2 yang bisa mengunduh materi ini. Lalu untuk activity completion-nya kita pilih lagi pada bagian paling bawah pada completion tracking. Karena ini berbentuk folder, maka mahasiswa dianggap sudah menyelesaikan activity ini jika mahasiswa sudah melihat activity ini. Centang pada bagian bawahnya, lalu pilih simpan dan kembali ke kursus. Ini tandanya sudah berubah sama seperti yang atas. Artinya di sini ada syarat tertentu activity ini dianggap sudah dikerjakan atau sudah diselesaikan oleh mahasiswa. Selanjutnya untuk peranata luar, di sini hanya bisa dibuka atau diklik oleh mahasiswa yang sudah melihat atau mengunduh materi yang ada pada folder pertemuan 2. Sehingga kita perlu menambahkan pembatasan untuk peranata luar ini. Sama seperti langkah sebelumnya, yaitu masuk ke menu ubah pengaturan. Lalu pilih pembatasan akses, tambahkan pembatasan activity completion. Nah, di sini tadi adalah hanya mahasiswa yang sudah mengunduh materi yang bisa mengklik atau membuka tautan ini. Nah, di sini kita pilih pertemuan 2. Lalu untuk activity completion sama dengan tahapan atau cara sebelumnya. Di sini kita pilih pada bagian paling bawah. Lalu kita centang student must view this activity to complete it. Lalu pilih simpan dan kembali ke kursus. Ini sudah ada keterangan bahwa ini tidak tersedia kecuali pertemuan 2 sudah komplit, atau hanya mahasiswa yang sudah menyelesaikan pertemuan 2 dengan cara melihat atau mendownload materi yang ada pada pertemuan 2. Selanjutnya untuk materi video. Untuk materi video, jika kita mau batasi hanya yang sudah mengklik tautan eksternal atau peranata luar ini yang bisa menyimak video ini, maka kita juga perlu menambahkan pembatasan dan menghilangkan video dari deskripsi. Kita masuk ke menu ubah pengaturan,
pada bagian deskripsi silahkan hapus link videonya. Jadi link video cukup pada bagian eksternal URL-nya saja. Lalu pembatasan akses, tambahkan pembatasan activity completion, lalu pilih hanya mahasiswa yang sudah menyelesaikan Pranata Luar 2 yang bisa membuka atau melihat video ini. Lalu jangan lupa untuk activity completion-nya adalah sini kita pilih yang paling bawah, lalu centang pada student harus melihat activity untuk melengkapi ini. Lalu pilih simpan dan kembali ke kursus. Ini sudah ada syarat terbatas kecuali untuk mahasiswa yang sudah menyelesaikan Pranata Luar 2. Lalu selanjutnya untuk forum diskusi, di sini juga perlu dibatasi agar mahasiswa sudah menyelesaikan pertemuan 2 Pranata Luar dan materi video, baru mahasiswa bisa masuk ke forum diskusi. Di sini kita tambahkan jika mahasiswa yang sudah menyimak videonya, maka mahasiswa tersebut baru bisa masuk ke forum diskusi. Sama seperti tahapan sebelumnya, kita masuk ke menu ubah pengaturan, lalu tambahkan pembatasan. Sini adalah hanya mahasiswa yang sudah melihat materi video 2. Lalu untuk activity completion-nya, karena ini forum diskusi, ini agak berbeda. Ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Sini kita tetap pilih yang paling bawah. Lalu di sini membutuhkan post. Jadi mahasiswa akan dianggap sudah menyelesaikan ketika dia sudah membalas berapa kali komentar. Ini disesuaikan berdasarkan tingkat keaktifan. Jika cukup 1 kali dia dianggap sudah selesai diskusi, maka ini cukup 1. Sini juga di checklist. Atau jika mahasiswa harus membuat forum diskusi, maka ini pun perlu di checklist. Di sini bisa disesuaikan nilainya dari 1 dan seterusnya. Artinya kalau 1 di sini mahasiswa ketika sudah membalas 1 kali atau membuat postingan 1 kali, maka dia dianggap sudah aktif berdiskusi. Setelah itu simpan dan kembali ke kursus. Sini sudah ada pembatasan. Hanya mahasiswa yang sudah menyelesaikan materi video 2 yang bisa masuk ke forum diskusi. Lalu selanjutnya untuk tugas atau latihan, mahasiswa tidak diizinkan untuk submit atau mengumpulkan atau membuka tugas latihan sebelum dia aktif di forum diskusi. Berarti kita tambahkan pembatasan untuk tugas atau latihan 2 ini sama seperti langkah sebelumnya. Pada pembatasan akses, kita tambahkan pembatasan activity completion, pilih diskusi 2. Lalu untuk activity completion-nya, di sini mahasiswa dianggap sudah mengerjakan atau sudah menyelesaikan activity tugas ini ketika mahasiswa sudah submit jawaban. Lalu pilih simpan dan kembali ke kursus.
sini sudah ada syaratnya. Lalu yang terakhir, untuk kuis daya serap 2, ini mahasiswa tidak boleh atau tidak diizinkan untuk mengerjakan sebelum mengirimkan tugas. Berarti kita tambahkan pembatasan untuk kuis daya serap 2. Pembatasan akses, tambahkan pembatasan hanya mahasiswa yang sudah mengirimkan atau submit jawaban tugas pertemuan 2 yang bisa mengerjakan kuis ini. Lalu untuk activity completion-nya, student harus menerima grade. Lalu pilih simpan dan kembali ke kursus. Demikian penerapan atau implementasi model pembelajaran bertahap yang bisa diimplementasikan pada LMS Moodle. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.